Halo teman-teman, selamat datang di channel saya. Saya dan teman-teman saya akan membahas mata kuliah Sistem Informasi Manajemen tentang manfaat e-commerce. Bersama saya Irma Sabuna dan teman saya Intan Melinia, Christina Melia Angrani, Muhammad Helmi Wardianto, Serlis Dirman, dan Yeni Febrianti. Manfaat e-commerce. E-commerce merupakan satu set dinamis teknologi, aplikasi, dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen, dan komunitas tertentu melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, pelayanan, dan informasi yang dilakukan secara elektronik. Ada beberapa alasan mengapa perusahaan menjalankan bisnis dengan menggunakan fasilitas e-commerce, yaitu dapat menjangkau audiens di seluruh dunia, dapat melakukan komunikasi interaktif dengan biaya yang efisien, dapat menjangkau target konsumen tertentu, lebih mudah menyampaikan perubahan informasi seperti perubahan harga atau informasi lainnya, meningkatkan pelayanan kepada pelanggan karena tersedia akses selama 24 jam, mendapatkan umpan balik segera dari konsumen, menyediakan biaya penyebaran informasi merek yang efektif dan efisien. Dampak positif e-commerce: munculnya aliran penghasilan baru yang mungkin lebih menjanjikan, yang tidak ada pada sistem jual beli dengan cara tradisional. E-commerce memberikan peluang untuk meningkatkan market exposure, berpotensi untuk memperluas jangkauan secara global, kesempatan untuk mengurangi biaya operasional. Dampak negatif e-commerce: potensi terjadinya penipuan di mana seseorang kehilangan dari segi finansial karena kecurangan pihak lain. Kemungkinan terjadinya pencurian data dan informasi rahasia dan berharga yang dapat mengakibatkan kerugian besar pada korban. Potensi terjadinya kehilangan kesempatan bisnis atau kerugian pelanggan yang diakibatkan oleh gangguan sistem, misalnya human error dan gangguan listrik tiba-tiba. Kemungkinan terjadinya akses yang dilakukan orang lain tanpa otorisasi, misalnya hacker yang membobol sistem perbankan. Kampanye negatif via internet yang dilakukan kompetitor yang dapat berakibat buruk bagi sebuah bisnis. Potensi kerugian yang bisa terjadi akibat kesalahan manusia, baik itu sengaja atau tidak sengaja, dan juga kerusakan sistem elektronik. Selanjutnya yaitu dari segi pandangan bisnis, penyalahgunaan dan kegagalan sistem yang terjadi terdiri yaitu 1. Kehilangan segi finansial secara langsung karena kecurangan. 2. Pencurian informasi rahasia yang berharga. 3. Kehilangan kesempatan bisnis karena gangguan pelayanan. 4. Penggunaan akses ke sumber pihak yang tidak berhak. 5. Kehilangan kepercayaan dari para konsumen. 6. Kerugian-kerugian yang tidak terduga. Manfaat e-commerce bagi perusahaan. Ada beberapa manfaat e-commerce untuk perusahaan. Yang pertama, jangkauan global. Yang kedua, pengurangan biaya operasi. Yang ketiga, penambahan jam buka 24 jam. Yang keempat, perbaikan rantai pasokan. Yang kelima, modal bisnis baru. Yang keenam, spesialis vendor. Selanjutnya, biaya komunikasi atau koordinasi lebih rendah.
meningkatkan hubungan dengan konsumen. Informasinya juga terupdate. Tidak harus membayar pajak biaya atau usaha fisik. Efisiensi pengadaan dan kecepatan turn to market. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Christina Melia Ngreni. Di sini saya akan melanjutkan penyampaian yang teman saya sampaikan tadi. Di sini saya akan membahas manfaat e-commerce bagi konsumen. Ada beberapa macam manfaat e-commerce untuk konsumen, yaitu 1. Kesediaan informasi. 2. Harga lebih murah. 3. Lebih banyak pilihan produk dan jasa. 4. Pengiriman dan penyampaiannya segera. 5. Selalu ada di mana dan kapan saja. 6. Kesempatan untuk berpartisipasi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Muhammad Helmi Wardanto, saya akan melanjutkan mengenai manfaat e-commerce bagi konsumen, yaitu wahana komunitas elektronik. Nah, contohnya m-banking dan marketplace. Yang kedua, tidak dikenakan pajak penjualan. Namun bagi penjual e-commerce atau pelaku itu akan dikenakan sebesar 10% dari harga sebelum pajak. Yang ketiga, personalisasi dan sesuai selera. Baik, cukup sekian dari saya. Selanjutnya akan dibawakan kepada rekan saya, namun iklan terlebih dahulu. meningkat. Yang kedua, banyaknya bermunculan UMKM yang baru. Yang ketiga, meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Yang keempat, produk lokal semakin diminati masyarakat. Yang kelima, peluang masyarakat berbisnis tanpa modal semakin lebih meningkat lagi. Selanjutnya yaitu beberapa manfaatnya lagi. Yang pertama adalah kecerdasan masyarakat atas teknologi baru semakin lebih meningkat. Yang kedua, aktivitas perdagangan di masyarakat semakin meningkat juga. Yang ketiga yaitu menunjangnya aktivitas pemasaran pada produk UMKM yang lebih praktis. Yang keempat, menekannya inflasi akibat banyaknya penawaran produk. Yang kelima, penerimaan pajak UMKM lebih meningkat lagi. Sekian materi yang kami presentasikan. Semoga presentasi kami ini bermanfaat untuk teman-teman semua, dan atas kekurangannya kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.